Oke, lanjut ya. Kita akan belajar tentang materi peluruhan. Nah, kalau tadi pertumbuhan, sekarang peluruhan. Peluruhan itu adalah berkurangnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Misalnya ada penurunan nilai jual mobil dan peluruhan zat kimia. Misalkan ada sebuah kapur barus besarnya 1 kilo, setelah diletakkan di udara bebas ternyata dia menyusut atau meluruh. Nah, kan menjadi lebih sedikit, itu namanya peluruhan. Atau mungkin suatu virus atau bakteri setelah diobati ternyata ada yang mati. Nah, setiap jamnya misalkan mati berapa persen, itu berarti pakai peluruhan yang prosentase. Atau berapa kali lipat berarti pakai yang geometri ya. Nah, untuk peluruhan yang aritmatika itu menggunakan rumus ini sama ini sama. Untuk peluruhan yang geometri pakai menggunakan ini rasio, yang R, yang I itu adalah prosentase. Misalkan menurunnya berdasarkan prosentase tertentu atau berdasarkan rasio tertentu ya. Sama seperti yang pertumbuhan, AN itu merupakan jumlah objek setelah meluruh. A0 itu adalah jumlah objek awal ya, mula-mula. I itu adalah prosentase peluruhan, R itu rasio peluruhan. Kalau B itu adalah bedanya atau selisihnya. Nah, rasio peluruhan itu selalu kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 kan pasti langsung habis ya. 1 meluruh 1, ini habis. Contohnya ini, sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta rupiah. Jika setiap tahunnya harga mobil mengalami penyusutan sebesar 20% dari nilai tahun sebelumnya, berapakah harga mobil setelah dipakai selama 4 tahun? Ini barang second ya. Otomatis setelah dipakai itu kan mengalami penurunan harga. Nah, ternyata penurunan harganya itu 20% setiap tahunnya dari tahun sebelumnya. Nah, berapakah harga mobil setelah dipakai 4 tahun? Nah, ini berarti diketahui A0-nya itu 200 juta. Prosentase penyusutan atau peluruhannya itu 20%. Atau dibuat desimal menjadi 0,20. Waktunya itu 4. N-nya atau periode. Boleh N, boleh sama saja. Nah, ini kita substitusikan ya, kita masukkan ke dalam rumus yang karena ini meluruhnya persen, berarti pakai yang ini I. 200 juta 1 dikurangi 0,2. Sebenarnya hampir mirip dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan ininya ditambah ya, pertumbuhan kan tambah jadi plus. Kalau ini peluruhan berkurang jadi dikurangi. Nah, tinggal dihitung 200 juta. Tadi 1 dikurangi 0,20 jadi 0,8 dipangkatkan 4, hasilnya ini. Nah, ketemulah harganya menjadi 81.920.000. Nah, seperti itu. Jadi, mobil setelah dipakai selama 4 tahun yang awalnya harganya 200 juta menjadi 81.920.000. Jadi sudah lebih murah ya. Seperti misalkan kita beli HP mahal, setelah dipakai kemudian dijual lagi, itu kan harganya lebih murah karena barang second. Nah, ini contoh yang kedua. Suatu bahan radioaktif mula-mula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut sebesar 12%. Ini sama lagi ya. Penyusutannya 12%, bentuknya persentase dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Berapakah ukuran bahan radioaktif setelah 3 hari? Nah, ini. Awal mula-mulanya 125, persentase peluruhannya 12%, dibuat desimal jadi 0,12. Peluruhan terjadi setiap 12 jam, padahal ini waktunya 3 hari. 3 hari itu berarti 24 jam, 1 hari dikali 3, 72 jam. Dibagi 12 jam, berarti 6 kali meluruh. Tinggal disubstitusikan ke rumusnya, ketemulah jadi 58,05 ya, yang awalnya 125 jadi ini. Jadi ukuran bahan radioaktif setelah 3 hari adalah 58,05 gram. Nah, saya akan memberikan contoh satu lagi ya, tadi belum ada yang rumus peluruhannya menggunakan yang geometri. Nah, ini saya membuat contohnya nomor 3 berarti. Seorang nenek terinfeksi virus corona. Telah ditemukan 200.000
virus dalam paru-parunya. Kemudian dokter menyuntikkan obat yang membunuh virus 2/3 dari jumlah awalnya per 1 jam. Pertanyaannya, berapakah banyak virus setelah disuntikan obat selama 4 jam? Tadi setiap 1 jam itu meluruh 2/3 kalinya. Nah, berarti ini kan rasio ya, berarti diketahui awalnya virusnya itu sebesar 200.000 virus corona. Terus setelah disuntikan itu meluruh 2/3 kalinya, berarti 2/3 itu kan rasio, karena berapa kali lipat sih? Rasionya 2/3. Oh, waktunya ternyata 4 jam, N-nya 4 jam, karena awalnya itu bereaksi setelah 1 jam dan mati virusnya itu 2/3. Nah, berapakah banyak virus setelah disuntikan obat selama 4 jam? Itu kan rasio, berarti menggunakan rumus yang tadi. AN sama dengan A0 dikali R pangkat N-1. Ini seperti deret geometri ya. A0-nya 200.000, ditulis lagi. R-nya 2/3. N-nya 4 dikurangi 1. Berarti 200.000 2/3 pangkat 3. 200.000 2/3. 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3 27. Berarti jadi 8 kali 2 16. Nolnya 5. 1 2 3 4 5. Nah, 1.600.000 dibagi 27 itu 59.259,25. Nah, yang awalnya 200.000 virus menjadi 59.000 virus. Virus itu kan nggak mungkin masih koma-koma ya, jadi kita bulatkan karena dia itu makhluk hidup, jadinya 59.260 virus. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Selamat mempelajari materinya, materi pertumbuhan dan peluruhan.